dari kelompok 6 ingin memaparkan materi kami. Cerita. Perkenalkan, saya Syahrani Dul Madani dengan ujung NIM 068. Perkenalkan, nama saya Pemra Prensa, ujung NIM 050. 3. Perkenalkan, saya Yuni Syaika Putri dengan ujung NIM 044. Perkenalkan, nama saya Muhammad PP dengan ujung NIM 064. Perkenalkan, nama saya Nyai Salsabila dengan ujung NIM 104. Perkenalkan, nama saya Iko Wahyudi dengan ujung NIM 048. Perkenalkan, nama saya Rian Kartaviana dengan ujung NIM 086. Perkenalkan, nama saya Mabit Akila dengan ujung NIM 02. Perkenalkan, nama aku Lola Tartopea, ujung NIM 028. Perkenalkan, nama saya Nur Safi Kadam, ujung NIM 090. Gaya inersia bekerja pada benda yang memiliki massa, di mana jika dikaitkan dengan fluida, maka fluida memiliki massa. Tidak hanya pada fluida, namun pada padatan lainnya juga. Gaya inersia dapat diartikan sebagai gaya kelembaman pada suatu benda atau mesin yang tergantung dan dipengaruhi pada besarnya massa. Semakin besar massa benda, maka akan semakin besar gaya inersia yang bekerja. Gaya inersia berkaitan dengan hukum Newton 1, yaitu hukum kelembaman. Gaya inersia dan hukum Newton pertama berkaitan dengan erat. Hukum Newton pertama menyatakan bahwa suatu benda akan tetap dalam keadaan diam atau gerak lurus beraturan kecuali jika ada gaya yang bergerak padanya. Gaya inersia adalah suatu tendensi benda untuk tetap dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, kecuali jika gaya luar yang diberikan padanya. Sehingga konsep gaya inersia mendukung suatu prinsip yang tercakup dalam hukum Newton pertama. Faktor utama yang mempengaruhi gaya inersia adalah massa objek dan percepatan yang dikenakannya. Massa objek menentukan seberapa besar gaya inersia yang dimilikinya. Semakin besar massa, semakin besar juga gaya inersia. Selain itu, percepatan yang dikenakan pada objek juga memainkan peran penting. Semakin besar percepatan, semakin sulit bagi objek untuk berubah kecepatannya, sehingga gaya inersia objek juga akan meningkat. Dengan demikian, gaya inersia adalah hasil dari interaksi antara massa objek dan percepatan yang dikenakannya, yang menentukan seberapa kuat objek tersebut akan cenderung untuk tetap pada keadaan gerak atau keadaan diam. Gaya inersia merujuk pada kecenderungan suatu benda untuk tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus dengan kecepatan yang konstan. Gaya inersia terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, gaya inersia translasional, dan yang kedua, gaya inersia rotasional. Gaya inersia translasional menjaga benda tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus dengan kecepatan konstan tanpa adanya gaya luar yang bekerja. Sedangkan gaya inersia rotasional mempertahankan kecepatan sudut konstan benda yang berputar saat tidak ada gaya luar yang bekerja padanya. Berikut beberapa rumus-rumus inersia. Pertama, rumus momen inersia partikel, yaitu I sama dengan M dikali R kuadrat, yaitu sebagaimana keterangannya. I yaitu momen iner benda, M yaitu massa benda, R yaitu jarak ke sumbu rotasi. Kemudian adapun rumus inersia benda tegar, yaitu I sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat ditambah titik-titik ditambah MN Rn kuadrat. Keterangannya yaitu M1 sebagai massa partikel ke-1, M2 sebagai massa partikel ke-3, M3 sebagai massa partikel ke-3. Kemudian Mn yaitu massa partikel ke-n. Kemudian R1 sebagai jarak partikel ke-1 ke sumbu rotasi, R2 sebagai jarak partikel ke-2 ke sumbu rotasi, R3 sebagai jarak partikel ke-3 ke sumbu rotasi. Kemudian Rn jarak partikel ke n ke sumbu rotasi, dan I momen inersia benda tegar. Penyederhanaan persamaan gaya inersia adalah proses mengurangi kompleksitas dalam menggambarkan gaya yang bertindak pada suatu benda. Dalam konteks ini, kita fokus pada hukum Newton yang pertama, yang dimana menyatakan bahwa gaya inersia diberikan pada suatu benda sama dengan massa benda tersebut jika dikalikan dengan percepatannya. Penyederhanaan seringkali dilakukan untuk mempermudah suatu analisis atau mempertimbangkan kasus
di mana faktor-faktor tertentu diabaikan seperti gaya gesekan ataupun gaya-gaya lainnya yang mungkin mempengaruhi gerakan benda tersebut. Sebagai contoh, jika kita mempertimbangkan gerakan sesuatu benda yang terjadi di ruang hampa di luar gaya gesekan udara, kita bisa menyederhanakan persamaan dengan mengabaikan gaya gesekan tersebut. Dengan demikian, gaya yang bertindak pada benda hanya berasal dari gaya inersia, sehingga bisa menggunakan persamaan F sama dengan ma tanpa memperhitungkan gaya gesekan. Namun, perlu diingat bahwa penyederhanaan ini hanya cocok dalam konteks tertentu dalam situasi di mana gaya lainnya signifikan, seperti gaya gesekan atau gaya tarik gravitasi. Kita harus mempertimbangkan gaya-gaya tersebut secara terpisah dan mungkin memperluas persamaan untuk mencakupnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari contoh yang tadi sudah saya praktekkan, terlihat bahwa air yang berada dalam botol tidak tumpah ketika botol mengalami perputaran. Hal ini disebabkan karena adanya gaya inersia pada air yang membuat air mempertahankan keadaannya. Pada percobaan tadi juga, botol dapat kita anggap sebagai objek yang berputar atau melambung. Selain itu, gaya inersia pada air bisa juga disebut dengan gaya sentrifugal atau gaya perlawanan yang lurus akibat perlawanan dari objek yang bergerak secara melingkar. Gaya sentrifugal ini akan menarik air untuk bergerak dalam garis yang lurus ke kiri, sedangkan gaya gravitasi akan menarik air ke arah bawah. Jadi, dari video sebelumnya, ketika memecahkan balon berisi air, gaya inersia memainkan peran penting. Saat balon terpecah, air di dalamnya cenderung tetap dalam keadaan diam, karena kecenderungan benda untuk tetap dalam keadaan gerak atau diam, atau inersia. Namun, bola yang pecah memungkinkan udara di sekitarnya untuk mengalir ke dalam dan menciptakan tekanan dan gaya yang cukup besar untuk mendorong air keluar. Hal ini menghasilkan semacam ledakan air yang terlihat saat balon pecah. Gaya inersia memungkinkan air untuk tetap dalam gerakan kecepatan tinggi, mengikuti arah gaya yang diterapkan oleh balon yang pecah, hingga akhirnya terhenti oleh gaya gesekan. Di laut dalam, inersia dapat terjadi dalam banyak konteks sehari-hari seperti navigasi kapal. Ketika kapal bergerak di laut dalam, inersia mempengaruhi bagaimana kapal merespon perubahan arah atau kecepatan. Kapal memerlukan waktu untuk mempercepat, memperlambat, atau berbelok karena inersia masanya. Contoh yang kedua yaitu pergerakan hewan laut. Hewan laut seperti ikan dan paus juga mengalami inersia, karena mereka memerlukan waktu untuk mengubah arah atau kecepatan karena inersia dari massa tubuh mereka. Contoh yang ketiga yaitu penyelaman. Ketika penyelam bergerak di dalam air laut yang dalam, inersia mempengaruhi bagaimana mereka bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Perubahan kecepatan atau arah membutuhkan usaha ekstra karena inersia. Contoh yang keempat yaitu penggunaan alat berat. Ketika melakukan kegiatan seperti pengambilan atau pemeliharaan di laut dalam, inersia dari alat berat seperti eskavator harus dipertimbangkan, karena perubahan kecepatan atau arah gerakan alat berat memerlukan waktu dan usaha ekstra. Inersia hadir dalam banyak aspek kehidupan di laut dalam dan mempengaruhi bagaimana benda-benda bergerak dan berinteraksi di lingkungan tersebut.